Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang POC. Berikut langsung saja ke materinya, jangan lupa disimak. Pada awal tahun 1600, Belanda telah memiliki kurang lebih 10.000 kapal yang berlayar ke berbagai penjuru dunia dan memiliki banyak kompeni dagang. Sebelum Belanda datang, bangsa Portugis yang disusul oleh Spanyol dan Inggris sudah lebih dulu berusaha berdagang di Nusantara. Persaingan Portugis, Spanyol, dan Inggris membuat harga rempah naik turun tidak stabil. Ditambah lagi kompeni-kompeni Belanda sendiri merugi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Belanda mempersatukan kompeni dagangannya menjadi POC pada tahun 1602 dengan dipelopori oleh Johan van Oldenbarnevelt yang kemudian dipimpin oleh Herren, yaitu 17 direktur. Kongsi dagang, yaitu yang pertama Portugis. Portuguese East India Company atau Companhia do Comércio da India dibentuk pada Agustus tahun 1628 dengan tujuan melindungi kepentingan perdagangan Portugis di India serta menghadapi pesaing. Yang kedua yaitu Spanyol, Spanish East Indies yang merupakan wilayah Spanyol di Asia sampai Pasifik dari tahun 1565 sampai 1896. Yang ketiga, Inggris. East India Company atau EIC didirikan pada tahun 1600 untuk memonopoli perdagangan di Asia. Hak istimewa VOC, oktroy. VOC diberi hak istimewa antara lain, yaitu yang pertama, hak monopoli perdagangan di wilayah Tanjung Harapan sampai Selat Magellan. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang keempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang kelima, mengangkat pegawai sendiri. Yang keenam, yaitu memerintah di negara jajahan. Kebijakan-kebijakan atau bentuk eksploitasi VOC kepada Nusantara. Yang pertama ada pelayanan daerah atau Honitochen, yaitu patroli kapal-kapal bersenjata untuk menghancurkan tanaman rempah yang berlebihan. Kontingenten atau pajak berupa kewajiban menyerahkan hasil panen kepada VOC. Fair play preparation, yaitu mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil bumi seperti pala, cengkeh, dan lada kepada VOC dengan harga yang sangat murah. Perangkat Stelsel, yaitu penanaman wajib kopi kepada VOC di Pirangan, Jawa Barat. Intervensi politik terhadap kerajaan di Nusantara. Politik David Attenborough atau adu domba antar kerajaan. Ekstirpasi atau penebangan tanaman untuk menjaga harga rempah dan melarang masyarakat membeli komoditas impor dari bangsa lain. Gubernur Jenderal VOC yang pertama, Peter Bott, menjabat pada tahun 1610 sampai dengan 1614. Ia merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama. Yang kedua, John Coyle, menjabat pada tahun 1619 sampai dengan 1623. Dilanjut 1627 sampai dengan 1629. Dia yang memindahkan pusat VOC ke Batavia serta mempelopori kejayaan VOC. Yang ketiga, Johan Mansfield, menjabat pada tahun 1653 sampai dengan 1678. Ia yang memperluas kekuasaan VOC di Asia dan menjabat paling lama. Yang keempat, William van Outram, menjabat pada tahun 1691 sampai dengan 1704. Pada masa kekuasaannya mulai muncul ketidakstabilan VOC. Yang terakhir, Peter Grandus I, menjabat pada tahun 1796 sampai dengan 1799. Ia merupakan Gubernur Jenderal VOC terakhir sebelum VOC dibubarkan. Wilayah kekuasaan VOC pada tahun 1605 merebut Ambon dan Tidore dari Portugis, 1619 menguasai Batavia, 1667 menguasai Makassar, dan 1682 menguasai Banten. Setelah perjanjian Giyanti 1755, VOC berpengaruh besar di Surakarta dan Yogyakarta. Faktor keberhasilan VOC, yang pertama, adanya dukungan modal besar. Yang kedua, teknologi persenjataan yang lebih maju. Yang ketiga, adanya perpecahan internal di antara kerajaan Nusantara. Yang keempat, sistem manajemen dagang VOC yang kuat. Di sini saya akan memberikan contoh dari kemunduran dan kehancuran VOC dibagi menjadi 5 diantaranya, yaitu biaya perang yang besar, korupsi di kalangan pegawai VOC, administrasi yang buruk, utang yang menumpuk, dan akhirnya VOC bubar pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dan wilayahnya diambil oleh pemerintah Belanda. Dan ada dampak VOC bagi Nusantara dibagi menjadi 3, yaitu
penderitaan rakyat akibat penyerahan wajib, kerja paksa, dan pajak. Dan ada hilangnya kedaulatan kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan yang terakhir dimulainya sistem kolonial Belanda yang lebih luas setelah VOC bubar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.